Masalah hukum yang sangat serius atas wacana pengalihan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke perusahaan swasta. Namun merupakan keputusan terbaik diambil Menteri Keuangan saat kemarin, pada 10 Maret 2026 disampaikan tidak jadi membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kenapa? Menurut World Customs Organization atau WCO, fungsi kepabeanan adalah fungsi negara. Ini ditegaskan dalam beberapa instrumen internasional seperti Convention Establishing the Customs Cooperation Council Pasal 2, Revised Kyoto Convention General Annex Chapter 1 dan Chapter 6, General Agreement on Tariffs and Trade 1994 Artikel 10, dan juga WCO Safe Framework Standards. Prinsipnya jelas, Customs Administration adalah government authority. Artinya, administrasi hukum kepabeanan harus dijalankan oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan swasta. Jika sampai swasta yang menjalankan fungsi kepabeanan, maka secara hukum itu sudah masuk privatisasi kewenangan negara dan bertentangan dengan prinsip dasar dalam sistem kepabeanan internasional. Konsekuensi internasional jika Indonesia mengganti DJBC dengan swasta adalah dianggap non-compliant dengan Revised Kyoto Convention, kehilangan pengakuan customs reciprocity antar negara, AEO Indonesia tidak diakui, beresiko disput di WTO dalam negosiasi-negosiasi perdagangan antar negara, dan gangguan Mutual Assistance Agreement antar customs global. Masalah kedua justru lebih serius, yaitu hukum data negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 23A menyatakan, pajak dan pungutan negara yang bersifat memaksa hanya boleh diatur dengan undang-undang. Sedangkan bea masuk adalah pungutan negara yang penetapannya harus dilakukan oleh organ negara, bukan perusahaan swasta. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Kepabeanan, pada Pasal 3 secara tegas menyebut yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen barang adalah pejabat bea dan cukai, bukan surveyor swasta. Kalau pemeriksaan diserahkan ke perusahaan swasta, maka bisa terjadi pengalihan kewenangan negara kepada entitas privat. Dalam teori hukum tata negara, ini disebut unconstitutional delegation of sovereign power. Dan kebijakan seperti ini sangat rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bea cukai bukan sekedar administrasi, tetapi marwah kedaulatan negara, di mana bea cukai menjalankan fungsi fiskal, fungsi penegakan hukum, fungsi intelijen ekonomi, dan fungsi perlindungan masyarakat, yang jika diserahkan ke swasta, maka negara kehilangan atribut kedaulatan negara. Dalam hukum tata negara modern, kewenangan coercive state power tidak boleh diserahkan ke private entity. Kesimpulannya sederhana, kewenangan pemeriksaan dan keputusan kepabeanan tidak boleh diprivatisasi, karena itu adalah fungsi kedaulatan dan marwah negara itu sendiri. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.